Baiklah, siswa-siswi kelas 7, hari ini dalam pertemuan Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi, yang mana sebelumnya kita sudah membahas dan sama-sama tahu apa itu pengertian dari teks deskripsi, bagaimana ciri-cirinya, dan fungsi maupun tujuan dari teks deskripsi itu sendiri, serta bagaimana caranya menemukan informasi penting yang ada dalam sebuah teks deskripsi. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail tentang strukturnya. Sebelumnya, kalian pasti sudah pernah mendengar kata struktur, bukan? Jadi, struktur itu adalah sebuah susunan ataupun kerangka yang tersusun secara sistematis, ya. Itu yang dimaksud dengan struktur. Jadi, kita akan bahas lebih detail tentang struktur teks deskripsi pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada slide ini kita bisa lihat struktur teks deskripsi itu disusun oleh atau dibangun oleh beberapa bagian penting ya yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Yaitu yang pertama adalah judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk kepala tulisan yang menggambarkan isi dari teks deskripsi tersebut. Contohnya, Bagas kelinciku, atau ibuku panutanku, dan lain sebagainya ya. Kemarin juga Miss sudah kasih contoh ada di dalam buku paket bahasa Indonesianya. Contohnya kantin sekolahku, dan ada lagi lingkungan sekolahku yang asri dan lain sebagainya. Itu merupakan judul ya. Jadi sekali lagi Miss sampaikan bahwa judul itu adalah kepala tulisan yang menggambarkan isi dari teks tersebut. Kalau judulnya kantin sekolahku, tentu saja teksnya pasti menggambarkan tentang kantin sekolah si penulis, ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah pernyataan umum, yakni bagian yang mengenalkan objek yang akan digambarkan. Terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi, setelah ini akan kita lihat contoh bagaimana identifikasi. Identifikasi ini selalu terdapat pada bagian awal paragraf, ya. Setiap pembukaan paragraf pada teks deskripsi itulah dinamakan identifikasi ataupun pernyataan umum. Selanjutnya yang ketiga adalah deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Yaitu gambaran lebih lanjut dan detail ataupun rinci dari deskripsi umum tadi yang sudah terdapat pada identifikasi ya, secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa kita lihat, bisa kita dengar, kita cium, ataupun kita rasakan sendiri. Seperti itu ya. Misalnya, langit biru yang cerah pada sore hari. Berarti itu menggunakan indera penglihatan ya. Jadi seolah-olah kita bisa membayangkan, oh, langit biru yang cerah sore hari itu indah sekali ya. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat adalah simpulan atau kesan-kesan, yaitu berupa kekaguman ataupun ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan atau dideskripsikan. Bersifat boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks ya. Jadi simpulan atau kesan ini terdapat pada bagian akhir dari sebuah teks deskripsi. Seperti itu. Boleh ada dan boleh juga tidak. Yang penting sudah ada judul, identifikasi atau pernyataan umum, dan juga deskripsi bagian. Bisa diingat ya, jadi struktur teks deskripsi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama judul, yang kedua identifikasi, ketiga deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan ataupun kesan-kesan dari penulis.
Selanjutnya kita akan beralih ke slide berikutnya. Kita akan lihat contoh. Nah, kita bisa lihat di sini struktur yang pertama itu adalah judul ya, struktur teks deskripsinya. Yang mana di sini judulnya adalah Si Bagas Kelinciku. Jadi yang akan dideskripsikan di sini adalah kelinci yang bernama Bagas. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu identifikasi. Jadi seperti Miss sampaikan tadi, identifikasi ini terletak pada bagian awal paragraf dari sebuah teks deskripsi ya. Jadi untuk identifikasi di sini kita akan baca atau Miss akan bacakan, kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Jadi, pada bagian identifikasi ini disampaikan pernyataan umum dari objek yang akan kita gambarkan tersebut ya, atau yang akan kita deskripsikan. Diperkenalkan dulu apa yang ingin kita sampaikan pada teks deskripsi tersebut. Misalnya kalau ibuku panutanku, tentu harus disampaikan dulu pernyataan umumnya. Misalnya, ibuku bernama Wulandari. Ibuku adalah sosok ibu yang sangat baik dan lain sebagainya. Ya, itu terdapat pada identifikasi atau pembukaan paragraf. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Jadi pada deskripsi bagian ini adalah gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci atau detail untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks itu seolah-olah bisa kita rasakan atau kita bayangkan. Contohnya seperti ini. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuulus-ulus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Berarti ini adalah gambaran yang lebih detail dari identifikasi tadi. Digambarkan di sini sifat Bagas si kelinci yang sangat manja dan suka dielus-elus dan lain sebagainya. Kalau dia waktunya makan, dia berputar-putar dan lain sebagainya. Mulutnya suka komat-kamit seperti orang yang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Jadi bisa kalian baca sampai selesai. Di sini Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik dan lain sebagainya. Berarti dijelaskan sifat dari kelinci yang bernama Bagas ini secara rinci ya, seperti itu. Lalu kita ke struktur yang terakhir yaitu berupa simpulan. Jadi struktur yang terakhir adalah simpulan atau kesan-kesan dari penulis. Biasanya ini terdapat pada bagian akhir teks deskripsi ya. Jadi bunyinya di sini adalah saya sangat menyayangi Bagas. Bagi teman-teman yang memiliki hewan peliharaan di rumah, jaga dan rawatlah hewan peliharaan dengan sebaik-baiknya dan penuh kasih sayang, karena mereka akan membuat hari-hari kita lebih ceria dan menyenangkan. Itu adalah kesan ataupun simpulan akhir dari penulis yang disampaikan penulis dalam teks deskripsinya tentu saja ya. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, simpulan atau kesan ini adalah kekaguman ataupun ketertarikan dari penulis atau bagaimana pendapat dia tentang Bagas tadi ya. Jadi dia sangat menyayangi kelincinya itu ya. Jadi simpulan atau kesan ini sifatnya boleh ada boleh tidak dalam satu teks deskripsi. Kalau ada boleh, kalaupun tidak ada juga boleh ya. Tidak akan mengurangi makna dari sebuah teks deskripsinya. Dan selanjutnya tugas untuk hari ini adalah mencatat
seluruh materi yang ada di video ini dengan tulisan yang rapi ya. Jika sudah selesai, kalian boleh kirimkan fotonya melalui Google Classroom ataupun WA pribadi Miss. Oke? Thanks for watching this video and see you next time.